mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi tuntunan rakyat Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soekarno ke kursi presiden tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S atau PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut diperoleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda antara lain. 1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI. 2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. 3. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. 4. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI. 5. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI. 6. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KAGI. Isi Tritura adalah 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perlombakan Kabinet Dwikora. 3. Turunkan harga pangan. Tujuan Tritura. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari Tritura, antara lain sebagai berikut. 1. Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan perintah harian agar seluruh komponen waspada tentang usaha pembelokan atau pemberontakan. 2. KAMI dan KPPI menuntut isi Tritura harus segera direalisasikan. Adapun tokoh Tritura sebagai berikut, terdapat beberapa tokoh dari Tritura antara lain. 1. DN Aidit. 2. Wikana. 3. Khairul Saleh. 4. Trubus Sudarsono. 5. Letkol Utung Syamsuri. 6. Syamka Mursaman. 7. Sudisman. 8. Brigjen Soeparjo. 9. Insinyur Sukiman. 10. MH Lukman. 11. Muhammad Arif. 12. Ibnu Parnah. 13. Lukman Joto. 14. Letu Doel Arif. Dampak Tritura. Berikut ini terdapat 2 dampak Tritura antara lain sebagai berikut. 1. Dampak positif Tritura, semua kalangan masyarakat Indonesia dan gerakan aksi pemuda mahasiswi segera ingin merealisasikan isi Tritura. Kedua, dampak negatif Tritura. Aksi HAM mengecam aksi-aksi kabinet dan lain-lainnya karena terjadi peristiwa pelanggaran HAM di dalam aksi itu. Bagian 2. Surat Perintah 11 Maret untuk mengatasi krisis politik yang memuncak. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30S atau PKI pada 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara.
Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih bergeming. 2. Dualisme kepemimpinan nasional memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato sang proklamator hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto telah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera.